Amma ba'du, kaum muslimin rahmati Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita membahasnya hadis. Selama beberapa bulan, yarhamukumullah, selama beberapa bulan kita membahas tafsir, lalu ada usulan dari pengurus, bagaimana kalau kita membaca hadis. Ya, saya bilang boleh-boleh saja, artinya tafsir jadi, hadis jadi. Jadi atas usulan itu saya mulai pagi ini akan membaca hadis-hadis yang diambil dari, yang paling simpelnya adalah kitab Arba'in. Jadi kitab Arba'in itu banyak dijual ya, lalu kalau masing-masing memegangnya lebih bagus lagi, atau bisa di-download juga. Iya. Kita mulai dari hadis yang pertama. Sebelum masuk ke hadis yang pertama ini, istilah Arba'in, istilah yang populer di kalangan khususnya ahli hadis. Secara umum juga bagi kaum muslimin sudah sangat populer ya, Arba'in. Itu berasal dari kata Arba'in yang artinya 40. Ada apa dengan 40? Isi kitabnya itu 40 hadis. Dan ini ada sebuah hadis asal usulnya, sumbernya dikatakan barang siapa yang menghafal 40 hadis di antara umatku menyangkut agamanya, dinnya, Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam rombongan fuqaha dan ulama, gitu. Ini yang awalnya membuat ulama itu mengumpulkan hadis Arba'in, tapi tidak ada standar, yang penting 40 ya. Jadi akhirnya ini terus turun temurun, dan yang paling populer di antara Arba'in itu adalah Arba'in karangan Imam Nawawi. Walaupun pengarang lain mungkin jutaan atau ratusan ribu ulama yang menulis kitab yang serupa, namun isi hadisnya beda-beda. Yang paling populer Arba'innya Imam Nawawi, termasuklah di kita, dan di dunia Islam yang lain pun ini sangat populer. Lalu kita masuk ke hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul Uzza ibn Riyah Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Nah, jadi hadis pertama dari Arba'in Imam Nawawi ini hadis tentang niat. Dan pada umumnya juga ulama-ulama lain senantiasa menempatkan hadis tentang niat ini di hadis pertama, karena ya bisa kita pahami ya, segala sesuatu itu kan berangkat dari apa? Dari niat. Jadi inilah yang perlu terus berulang-ulang, karena ibadah itu hasilnya terpulang pada niatnya. Berbicara soal niat, ini nanti di sini kita lihat nih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya al-a'mal, artinya semua amal itu terpulang pada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, seseorang mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya.
Barang siapa wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dicarinya, awi mura'atin yang kihuha, atau hijrahnya karena ingin mendapatkan perempuan yang ingin dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanyalah kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu ya kita jelaskan. Yang pertama tadi, Rasulullah SAW menerangkan bahwa amal itu terpulang pada niat. Jadi ada amal baik, niatnya baik, kan begitu? Ada amal buruk, bukan. Ada amal baik, niatnya tidak baik. Bisa dipahami ya Pak? Ada amal buruk, niatnya memang buruk. Ada amal buruk, kata dia niatnya baik. Kata dia. Nah, jadi bicara soal niat, hubungan niat dengan amal itu dia. Yang pertama, amal bagus, niat bagus. Nah, inilah di sini yang ditekankan dalam hadis ini. Amal itu terpulang pada niat. Amalnya bagus dan niatnya juga lurus. Niat yang lurus itu adalah niat lillahi ta'ala. Kenapa hadir sholat jamaah? Karena Allah, mencari ridha Allah. Allah dan Rasulnya mengharuskan untuk sholat. Nah, niat yang lurus. Apa ada niat yang tidak lurus? Mungkin saja. Ya. Kenapa sholat jamaah? Ya supaya dilihat orang, oh bapak ini rajin sholat jamaahnya. Niat yang tidak lurus. Jadi kalau ada nanti apa-apa, pencalonan apa, nanti yang akan jadi kriteria kan umpamanya kesolehan. Oh bapak ini sering sholat jamaah, saya bisa dipromosikan. Itu niat yang tidak lurus. Atau bisa saja yang tidak lurus kan banyak ya. Kenapa rajin ke masjid? Ya melihat-lihat siapa saja yang aktif di masjid ini. Ya. Siapa saja ini yang aktif di masjid ini? Siapa penceramahnya? Apa isi ceramahnya? Nanti bisa jadi catatan saya. Niat yang tidak lurus. Jadi ada niat bagus, lurus. Niat haji lurus, umrah bagus, lurus. Artinya amal itu amal soleh. Tapi niat beda-beda. Beda artinya haji atau umrah. Kenapa haji umrah? Ini kan mau pilkada. Ini kan mau ya pemilihan umum ini. Pas momentumnya tuh. Jadi pulang nanti dari sana ya foto waktu umrah, waktu haji, ya, itu kan bisa dipajang itu. Niat yang tidak lurus. Ya. Banyak, nampak saya banyak infaknya ya. Iya, mengumrohkan marbot. Ya, beberapa masjid marbotnya diumrohkan. Gitu ya. Niatnya apa? Ya cari pahala. Masya Allah. Ini yang lurus. Tetapi mungkin saja niat tidak lurus. Ya sudah menerima uang ini yang tidak halal, ya alokasikanlah sedikit untuk orang-orang yang mau beribadah, cuci uang, ya. Nah, niat yang tidak lurus. Jadi amal itu bisa saja kelihatan bagus, tetapi niatnya tidak benar. Nah, itu tidak diterima oleh Allah. Kan persyaratan amal yang diterima itu soal niat, ya. Yang diterima itu apabila niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa mengasih makan orang
ingin mencari pahala dari Allah. Kenapa rajin berinfak? Kenapa rajin beribadah? Kenapa suka menolong orang? Untuk mencari pahala dari Allah. Ya, saya bantu dia, nanti suatu waktu saya kepepet kan saya bisa telepon dia. Ya, itu bagaimana itu? Ya, Bapak membantu, iya, saya yang membantu dia sampai begini. Ya, motifnya apa? Dan nanti suatu waktu saya kan butuh dia. Jadi saya kan bisa ingatkan dulu, buat dulu Bapak saya bantu. Nah, sekarang saya gilirannya mau minta bantuan nih, Bapak mau bantu enggak? Nah, ini namanya apa? Bukan lillahi ta'ala. Jadi orang yang berniat beramal lillahi ta'ala itu melupakan itu kebaikannya itu. Saya dulu Bapak tolong loh. Kapan saya tolong kamu? Dulu, waktu ini, waduh udah lupa saya. Itu orang yang lihat lurus itu gitu. Ya, dia sudah lupa dia amal kebaikan yang dia perbuat untuk orang. Nah, itu yang niat lurus. Tetapi kalau niat yang kurang lurus ini, ya memang sengaja diingat-ingatnya itu. Suatu waktu saya akan perlu sama dia dan dia tidak bisa membantu. Wah, dulu waktu dia kepepet saya bantu, keluar itu. Ya, jadi inilah kita hati-hati nih. Amal yang tidak ikhlas lillahi ta'ala habis, hilang, tidak berguna, tidak jadi catatan pahala. Ya, udah keluar uang, udah keluar tenaga, tiba-tiba hasil tidak ada. Mana mau kita? Ya, oleh karenanya dalam setiap perbuatan itu luruskan dulu niat. Apapun perbuatannya, ringan, berat, yang ringan saja harus juga lurus niatnya, apalagi yang memang perbuatan amal yang menuntut kerja keras, pengorbanan, maka rugi kalau sempat niatnya tidak lurus. Ya, ini innamal a'malu binniyat. Lalu ada juga orang kadang-kadang, wah memang kerja saya ini buruk, tidak sah, tidak benar, tapi niat saya baik. Nah, ini klaim bohong ini. Ya, ya ekstrimnya nauzubillah lah, jangan sampai terjadi ya. Ya, umpamanya ya seseorang berbuat sesuatu yang kotor, lalu kata dia, saya berbuat itu sambil menolong dia juga, dia kan nggak punya suami. Ya, kan nolong juga, nolong orang kan baik. Astaghfirullahaladzim. Ya, jadi perbuatan menyimpang katanya niatnya baik, itu tidak benar. Ya, nah, jadi yang satu-satunya diterima Allah amal baik, niat lurus. Nah, itulah yang diterima. Jadi kalau begitu ya selektif betul ya, betul. Ya. Jadi nanti itu di hari akhirat Pak, amal kita itu dipaparkan. Ya. Dipaparkan, artinya ditampakkan di hadapan kita, dipilih satu-satu. Ini kamu bersedekah ini, oh niat kamu gak benar ini, buang. Jadi disortir itu. Catatan sudah dicatat memang, ini amal soleh nih, ibadah, membantu orang, meringankan beban orang, betul ya, terus paparkan ini catatan amal. Lalu mulailah disortir satu-satu, ini bagus lillahi ta'ala, oh ini ada dulu nempel niat dia yang gak benar, udah buang. Masya Allah, bagaimana kalau dari sekian itu cuma satu yang lolos amal, bagaimana? Ngeri tidak? Dan Allah tidak bisa dikelabuin. Allah tidak bisa dikelabuin Pak. Yang bisa dikelabuin itu siapa? Manusia. Undang anak yatim, makan,
Ya, masuk kamera, masuk di media. Ya, nanti, oh iya bagus, jadi amal bagus nih, undang anak yatim. Ya, cek niatnya, semuanya akan ada kan? Akan ketahuan semua itu. Niatnya, oh enggak benar ini niatnya nih, buang. Wah, kalau dalam daftar yang banyak itu dibuang, tinggal berapa? Wallahu alam sih saja. Bagaimana kira-kira? Jadi orang mukmin selektif dengan niat. Janganlah melakukan sesuatu perbuatan walaupun tampak baik, ya. Nah, kalau perbuatan itu baik, langsung niatnya itu jangan dirusak. Nah, gitu ya. Niat baik jangan dirusak. Awas, kalau kamu rusak, kamu nggak bisa lagi nanti itu. Nanti akan terlihat udah dicoret itu nanti itu di hari akhirat. La ilaha illallah. Jadi makanya orang-orang dulu, artinya generasi awal Islam itu, ya yang paling takut dia itu akhirat itu, Pak. Itu yang dikatakan takut pada akhirat itu. Karena yang menentukan itu akhirat. Di dunia ini ya manusia, kita kan nggak tahu isi hati orang, betul kan? Kelihatannya tampaknya itu aja. Tetapi hakikat, awas, nanti akan terbukti. Akan terbukti di hari akhirat. Apa dulu yang kamu katakan ini kerja saya, ini jasa saya, ini peninggalan saya. Lalu nanti di hari akhir semua dicoret. Bohong. Sampai kepada orang yang mati syahid. Ini ada hadisnya loh. Bagaimana Bapak membayangkan orang mati syahid? Surga langsung. Lalu nanti di hari akhirat ada pokoknya ada. Dia ditanya, apa dulu yang kau kerjakan di dunia? Oh, aku perang ya Allah untuk meninggikan agamamu, untuk membela agamamu sampai aku mati terbunuh. Lalu apa jawab Allah? Bohong kamu. Kamu ikut perang itu supaya dibilang kamu berani, supaya dibilang kamu pahlawan. Lemparkannya ke neraka. Padahal di mata orang dia semuanya dianggap apa? Mati syahid. Tiba-tiba dilemparkannya ke neraka, bukan masuk surga. Apalagi yang lain-lain, Pak. Ini contoh ekstrim orang yang mati syahid. Yang di bawah itu ya amal-amal yang paling yang bawah-bawah itu. Karena amal yang paling top itu apanya? Jihad fisabilillah dan mati syahid. Ternyata tidak semua orang yang mati syahid dalam pandangan kita itu. Nah, itulah dia nanti dari akhirat dicek itu. Ini dulu kamu ikut perang ya? Iya. Apa tujuan kamu? Meninggikan agama Allah, membela Islam. Bohong. Wah. Kamu ikut perang itu supaya dibilang kamu pemberani, supaya dibilang kamu pahlawan. Lemparkan ke neraka. Siapa yang nggak takut itu? Ya. Begitu juga lah dalam hadis itu dikatakan orang yang menuntut ilmu. Apa yang kau kerjakan di dunia? Menuntut ilmu ya Allah. Untuk apa kamu menuntut ilmu itu? Berapa tahun kamu menuntut ilmu? Dari mulai SD sampai doktor. Ya. Setelah itu jadi profesor lagi. Apa tujuanmu? Mencari wajahmu. Bohong. Supaya orang kagum sama kamu. Lemparkan ke neraka. Ayo. Lemparkan ke neraka.
Ngeri tidak Pak? Iya. Nah, itulah akhirat. Siapa yang gak takut dengan akhirat? Di dunia sepintas lalu, wah, dia orang banyak jasanya, banyak amalnya, ya, orang betul-betul masyarakat menikmati hasil kerja dia, kemudian ilmunya hebat, banyak memberikan pencerahan kepada orang. Rupanya dilemparnya ke neraka. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Niat. Kan sederhana ya, sederhana. Tapi posisi niat menentukan seluruh amal. Ya Allah. Jadi hidup ini ya bukan main-main, Pak. Serius hidup itu. Ya. Dengan niat saja orang bisa benar, bisa celaka dengan niat. Nah, makanya para ulama menempatkan hadis tentang niat ini di awal hampir semua kitab hadis itu. Hadis pertama yang disebutkan itu adalah niat. Kalau tadi itu bicara soal menuntut ilmu, berapa banyak nanti doktor, profesor di dalam neraka. Ya, berapa banyak? Karena tujuan mereka bukan mau mencari ridho Allah, supaya gagah-gagahan, orang segan. Wah, jangan itu. Dia sudah S3, dia sudah itu, dia sudah ini. Wah, nggak bisa tidur kita sebenarnya kalau tahu itu ya, akhirat itu ya. Datang seorang lagi dipanggil, bagaimana kau dulu di dunia? Allah kasih kepadaku harta yang banyak, kemana kau habiskan? Wah, ngasih anak yatim, bangun masjid, bangun pesantren, bangun rumah sakit. Untuk apa? Mencari ridhamu ya Allah. Bohong, supaya dibilang kamu dermawan. Yang tahu niat itu siapa? Allah. Dan Allah nanti yang mengaudit. Ya, bohong semua itu, supaya dibilang kamu dermawan. Ya, karena waktu itu mau pemilihan, kau pun bagi-bagi uang, supaya orang semua milih kamu. Lemparkan dia ke neraka. Jadi makanya isi neraka itu bagaimana Pak nanti? Isi neraka itu bagaimana? Desak-desakan. Sedangkan isi surga apa? Kosong. Dalam tanda petik ya, kosong, artinya sepi surga itu. Yang penuh sesak, neraka. Ini bukan nakut-nakutin ini ya. Ini yang saya bacakan ini memang hadis-hadis. Ya, wah, itu yang dibacakan saya itu nakut-nakuti semua itu. Memang itu harus dibacakan supaya orang tahu gitu. Jangan dipikir hidup ini asal baik udah, yang penting kan baik. Tidak, tidak semua yang baik itu diterima Allah. Ya. Lalu bagaimana kalau terlanjur? Nah, begitu ya. Karena yang namanya terlanjur kan, terlanjur perbuatan itu sudah selesai. Nah, istighfar, bertaubat. Ya Allah, aku dulu memang betul mencari ilmu itu sampai tingkat tertinggi dalam dunia akademik. Memang niatku dulu bla 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 begini. Ya Allah, aku sekarang sadar. Aku sekarang sadar ya Allah, aku mau kembali kepadamu. Ya, aku ingin meluruskan niatku. Kalaulah nanti di hari akhirat
umur yang kuhabiskan untuk menuntut ilmu ini habis, tidak bernilai. Jadi apa aku ya Allah? Ya, jadi apa aku ya Allah? Jadi batu neraka aku. Jadi ada yang namanya apa? Penyesalan. Penyesalan itu bermanfaat karena kita masih hidup di dunia. Ya Allah, banyak dulu kebaikan-kebaikan yang kukerjakan, tetapi memang niatku tidak murni untukmu. Waktu itu dulu begini, waktu itu dulu keadaannya begini, waktu itu keadaannya begini. Kalaulah semua kebaikanku itu hilang, tidak bernilai, jadi apa aku nanti ya Allah di hadapanmu? Nah, inilah orang yang suka menangis di tengah malam itu, Pak. Dan ini waktunya itu, momentumnya itu tengah malam. Ya, menyesali itu waktunya, momennya itu di tengah malam. Lewat pertengahan malam, disitulah waktu orang menangis. Ya, nggak usah kasih tahu sama istri bangun. Ya, bangun aja, sholat, nangislah sejadi-jadinya. Sadarilah masa lalu, mintalah kepada Allah bahwa aku sadar bahwa yang lalu itu, kalau engkau hitung nanti di hari akhirat, sama sekali tidak ada nilainya. Tetapi inni zalamtu nafsi zulman katsiran fala yaghfiru dzunuba illa anta. Aku sadar bahwa aku telah menzalimi diriku zulman katsiran, kezaliman yang luar biasa, dan tidak ada yang mengampuninya kecuali hanya engkau. Ampunkan aku ya Allah. Nah, mudah-mudahan Allah menerima kembali amal-amal itu. Ya, ini semua kita kena ini. Mana ada orang yang artinya ada satu dua, ya, yang amal kebaikan itu murni karena Allah, tapi tak banyak. Yang pada umumnya terpengaruh oleh lingkungan. Ya, udah lingkungannya begitu. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Jadi Rasulullah SAW mengambil sampel amal itu hijrah, karena hijrah itu adalah termasuk amal paling top setelah jihad. Jihad, hijrah itu biasanya itu sepasang, al jihadu wal hijrah, ini satu paket tuh, al jihadu wal hijrah, karena dua-duanya ini memerlukan pengorbanan. Orang hijrah emangnya enak? Orang hijrah itu asetnya, kekayaannya tinggal semua itu, Pak. Habis semuanya itu orang-orang hijrah itu. Ya. Lalu dia hidup dalam situasi yang baru dari nol mulai. Ringan? Mana ada yang ringan? Nah, makanya sering digandengkan antara jihad dengan hijrah. Jadi makanya itu salah satu penyebabnya kenapa yang disebut di sini, kenapa tidak disebut sedekah? Faman kanat sadaqatuhu, kan enggak disebut ya. Rasulullah mengambil sampel itu hijrah, karena memang hijrah itu adalah satu amal yang cukup berat, ya, yang sering digandengkan dengan jihad. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah, itu kan sering dalam Al-Quran. Orang-orang yang beriman dan berhijrah, karena hijrah itu tidak ada yang enak, beresiko, resikonya tinggi. Siapa yang hijrahnya ilallahi wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan yang menilai itu Allah Ta'ala langsung, bukan penilaian manusia, bukan reviewer yang menilai. Ya,
Tetapi Allah Ta'ala, kalau yang menilai sesama teman, ya nggak enak ah. Ya, dia teman saya lama, masa saya memberikan penilaian yang buruk, gara-gara penilaian saya nanti terganjal dia. Itu di dunia. Tapi di hari akhirat mana ada itu. Allah yang menilai secara langsung. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai karena Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah para ashabu Rasulillah, para sahabat Nabi. Ya, bayangkan bapaklah itu, sahabat itu dahulu, ya, hidup tertindas, intimidasi. Ini kan cerita-cerita bagaimana dahulu umat Islam di Makkah. Kalau bicara hijrah, bayangannya bagaimana dahulu umat Islam di Makkah. Sampai-sampai Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Ini kaitannya juga, ini kan kata orang kan Isra Mi'raj ya, Rajab. Walaupun sebenarnya praktik Isra Mi'raj itu masih diperdebatkan apa betul bulan Rajab. Pendapat yang paling kuat bukan bulan Rajab, tetapi bulan Rabiul Awal. Nah, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke Taif? Karena resistensi masyarakat Makkah yang kerabatnya ya tidak menerima dakwahnya, sahabat-sahabatnya diintimidasi, dipersekusi, salah ngomong, masuk pengadilan, dipanggil. Ada yang menyutupkan, udahlah itu disebut namanya ITE. Iya, pencemaran nama baik, itu macam-macam, ya. Begitulah dahulu ashabu Rasulillah, sahabat Nabi itu ditindas, tidak bisa. Tidak bisa dia, ayahnya, ya, ibunya Ammar bin Yasir, ingat bapak kan? Ammar bin Yasir, ibunya, ayahnya, dua-dua gugur, dihajar sama siapa? Kaum Quraisy. Melihat suasana seperti itu, Nabi kita SAW, coba ya saya ke Taif dulu, siapa tahu ya mungkin ada ya perbedaan situasi. Mungkin karena Makkah ini daerahnya terjal gitu ya. Taif itu kan dari dulu, Taif itu daerah apa Pak? Ya subur, adem. Datanglah ke Taif berdua dengan seorang sahabat. Yang terjadi apa? Begitu masuk, ya kita sebutlah pintu gerbangnya Taif, masyarakat Taif sudah mempersiapkan bocah-bocah dengan batu-batu. Datang Nabi langsung dilemparin, ya Allah, ya, sampai mengucurlah darah dari kakinya. Tidak bisa masuk. Memang orang tuanya diam aja nonton, tapi yang disuruh mereka siapa? Anak-anaknya. Lemparin itu. Dia membawa ajaran baru. Udah sampai berita ke kita dia di Makkah, diapain? Dia mau merubah ideologi nenek moyang kita. Dia bawa ajaran baru nih. Kita yang dari turun temurun punya ideologi leluhur, ini tiba-tiba dia ingin mau merubahnya. Hajar. Lalu Rasulullah SAW pun menahan rasa sakit itu. Duduklah di mana? Di kaki, iya, di kaki bukit Taif itu. Ya Bapak kalau pergi umroh kan sekarang ada fasilitas Taif ya. Nah, lihatlah itu ada pegunungan. Itulah benar itu, dari dulu itulah dia di situ. Bersandarlah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang luka itu. Tiba-tiba datanglah di hadapannya siapa? Jibril. Salamullahi alaikum ya Muhammad, Allah lihat apa yang kau kerjakan dan apa respon masyarakat Taif ini terhadapmu. Bersamaku ini malaikat yang menjaga gunung Taif ini. Assalamualaikum ya Muhammad, Allah melihat apa yang kau kerjakan dan bagaimana respon masyarakat Taif terhadap dakwahmu. Sekarang perintahkan saja aku, kugulingkan 2 gunung ini ke mereka. Perintahkan saja. Kira-kira kalau digulingkan, gak usah 2 gunung lah, 1/10 gunung saja digulingkan. Jadi apa itu mereka itu? Jadi debu mereka itu seluruhnya. Gunung, Pak. Ini penjaga gunung ini yang datang ini. Ya. Tapi apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni la arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bih. Aku berharap ke depan nanti Allah akan mengeluarkan dari tulang sulbi penduduk Taif ini orang-orang yang bertauhid, menyembah Allah, tidak mensekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Kan di sini kan kita lihat ada 2 pilihan. Kalau mengikutkan emosi, apa? Jawab Nabi apa? Hajar aja. Orang saya sampai luka, saya mengajak mereka untuk selamat, jawaban mereka batu, ya hajar aja. Iya. Tapi pertimbangan Nabi apa? Ke depan. Nah, ini namanya visi masa depan Nabi itu. Ya kalau dimusnahkan, ya udah gak ada lagi manusianya. Tapi kalau dibiarkan, nanti dari mereka itu akan lahir anak-anak keturunan yang akan menyembah dan bertauhid kepada Allah, tidak akan mensekutukan Allah. Betul. Ini visi masa depan ini Pak. Kalau mengikutkan emosi, selesaikan saja. Puas saya. Itu ya, puas saya. Tapi pertimbangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka ini nanti kan punya keturunan. Ya. Islam sampai kepada mereka, mereka akan menjadi pilar-pilar pendukung keislaman. Justru itu yang menguntungkan. Kita diajari oleh Rasulullah visinya itu ke depan. Ya. Melihat itu ke depan. Menguntungkan atau merugikan ke depan. Menguntungkan. Nabi kita SAW sudah mengajarkan cara seperti itu. Ya udah, selesai. Nabi pun pulang kembali ke Makkah dan digiring betul oleh pemuda-pemuda ini. Gak boleh masuk, giring pulang lagi. Jadi bagaimana dahulu sakitnya penderitaan Nabi dan sahabatnya ketika di Makkah. Lalu mereka pun hijrah, dan mereka hijrah itu bukan karena keinginan ke depan, seperti tidak, karena memang dipaksa keadaan. Karena Nabi SAW itu memang lebih suka Makkah, tetapi karena tidak memungkinkan untuk tinggal berdiam di Makkah, maka Nabi mencari alternatif ke Madinah. Baik, makanya inilah dikatakan hijrah itu. Jadi faman kan hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Lalu ada yang kedua, orang niat hijrah itu, ya, yang hijrah bersama Rasul itu rupanya ada saja, walaupun secara umum lurus, tapi ada 1, 2
wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya, niat hijrahnya tadi itu tadi karena ingin dunia yang ingin dicarinya, awi mura'atin yang kihuha, ada rupanya yang hijrah karena ingin menikahi perempuan, karena perempuan itu ikut dalam rombongan yang hijrah. Jadi kalau dia tidak ikut hijrah sampai di Madinah, nanti perempuan itu apa? Dinikahi orang. Iya, satu yang punya niat begitu itu satu. Jadi dia ikut hijrah, maka disebut muhajir Ummu Qais, sebutan orang tadi. Ini dia artinya sebutannya digelar gitu. Orang yang hijrah karena ingin menikahi Ummu Qais. Jadi siapa yang berhijrahnya untuk dunia, untuk dunia apa kira-kira Pak ya? Ya, di sana nanti kan ada peluang bisnis itu, masyarakat baru, pasarnya baru. Ini memanfaatkan nih, ya, memanfaatkan kan salah, nggak salah, yang nggak salah, ya, nggak salah memanfaatkan itu. Tetapi nilai di sisi Allah beda dengan nilai yang pertama. Maka hijrahnya dinilai, ya, sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Jadi yang tadinya berhijrah karena ingin mendapatkan peluang bisnis baru, maka yang didapatkannya apa? Keuntungan. Kalau di Makkah tadinya dia berjualan, pasarnya kurang karena mereka ya diintimidasi terus, maka di Madinah di sana ada komunitas baru, peluang bisnis, maka yang dia dapatkan yaitu keuntungan. Atau tadi yang berhijrah ingin menikahi seorang wanita, maka yang didapatkannya ya perempuan itu. Jadi inilah keragaman niat dan hasilnya juga beda-beda. Yang ingin mencari dunia, yang didapatkannya adalah dunianya. Adapun pahala di sisi Allah nanti dulu. Adapun yang menginginkan itu tadi ya tendensi pribadi, ada kepentingan pribadi, maka yang didapatkannya itu kepentingan pribadi itu. Dapatlah dia, iya. Tetapi apakah dia mendapatkan dari Allah? Ntar dulu. Karena yang memang yang kamu cari waktu mau hijrah itu dia, kepentingan pribadimu. Nah, jadi soal kepentingan pribadi-pribadi ini kan di dunia kita ini kan sedang marak kan? Marak ini. Ada yang berada dalam suatu gerbong, tujuannya bukan mau mendukung gerbong, tetapi ada kepentingan dia di situ. Iya. Jadi sejalan tujuannya ke sana, saya punya kepentingan situ, maka yang dia dapatkan kepentingannya itu. Dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang lebih mahal dari itu. Jadi penumpang-penumpang, Pak. Ibarat gerbong ada penumpang. Penumpang ini kan beda-beda motifnya. Ada yang memang ingin mencapai tujuan yang mulia, tetapi ada kepentingan pribadi di situ. Maka bagaimana hasil? Yang punya niat kepentingan pribadi yang dapatnya itu dia. Betul, dapatnya lah itu. Jadi komisaris lah dia, jadi itulah dia. Kan begitu? Apakah dia dapat pahala? Oh tidak. Karena target kamu bukan membangun, bukan mendukung kebenaran. Target kamu adalah kepentinganmu. Sudah dikasih Allah, dapat kamulah itu. Apa yang kamu inginkan itu. Perempuankah namanya? Ya, dunia yang ingin dikejar. Maka sebatas itulah yang kau dapatkan dari hijrahmu. Jadi artinya apa? Allah tidak akan pernah salah memberikan hasil. Itu dia. Itu pentingnya, Pak ya. Allah tidak akan pernah keliru. Ya bagaimana mungkin Allah keliru? Dia maha mengetahui apa yang
kelihatan dan apa yang ada dalam hati manusia. Jadi memang benar hadis ini sangat penting, betul ya. Jadi apapun yang tidak lillahi ta'ala, oh ini nanti mau puasa ya, alhamdulillah kita puasa ya, iya menurunkan berat badan saya. Yang kau dapatkan apa? Iya, berat badanmu memang turun. Iya, memang selama ini saya cek itu kolesterol saya tinggi, berat badan saya tinggi. Ya puasa dulu lah. Memang dapatmu apa? Ya itu, normal lah dulu kesehatanmu. Karena yang kau cari itu. Beda orang yang mau mencari apa? Ini kewajiban dari Allah. Kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Mau berat badan turun, mau tidak, nggak ada urusan itu. Nah, kalau berat badan saya turun dan kondisi kesehatan saya makin bagus, alhamdulillah. Nah, bisa dibedakan kan Pak ya? Apa yang menjadi tujuan utama? Ada tujuan utama orang berpuasa untuk apa? Diet. Kenapa puasa, sering puasa Pak? Nampaknya sering puasa. Ya, disuruh dokter. Oh, bukan disuruh Allah. Oh, bukan mencari doa Allah. Suruh dokter, nasihat dokter, Bapak sering puasa. Memang puasa itu mengandung hikmah manfaat yang luar biasa. Makanya saya belakangan ini agak rajin. Oh, itulah yang kau dapat. Itulah yang kau dapat. Ya. Jadi niat orang beda-beda. Dan apa yang didapat persis kata Rasulullah, wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu hanya akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Kalau begitu ngeri. Karena enggak ada yang bisa dibohongi. Ya, Allah tidak akan mungkin bisa kamu bohongi. Jadi oleh karenanya ya setiap kita, siapapun kita, mari luruskan niat sebelum beramal. Ya. Nah, tadi sudah saya singgung bagaimana kalau sudah selesai. Nah, itu waktunya itu menangislah itu. Ya. Menangislah solusinya. Siapa tahu Allah kan Maha Pemurah. Ya. Allah Maha Kasihan. Melihat hambanya menangis-nangis, meminta dipulihkan amalnya, kebaikan-kebaikannya yang dahulu pernah tercoreng. Ya, kalau Allah mau mengganti, itu semuanya akan bisa terjadi dengan kekuasaan dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, satu hadis bisa kita ya Pak ya, bisa kita fahami, kita selesaikan. Ya beginilah pengetahuan itu ya, untuk menjadi panduan dalam beramal. Oh, ada rupanya amal kebaikan nilainya buruk. Oh, ada ya. Sering umroh, kenapa? Ya saya kan bawa jamaah ya, bawa jamaah ya, per kepala saya dapat 1 juta. Ya, yang didapatnya ya itulah dia. Kalau dapat 10, 1 tiket gratis. Nah, jadi apa yang kau niatkan itulah yang kau dapat. Nah, tetapi begini, memang ada penjelasan. Ibadah yang di situ ada aspek bisnisnya itu tidak menghapus pahala. Nah, gitu Pak ya. Itu tidak menghapus pahala, asalkan yang dominan niat lillahi ta'ala. Tetapi kalau amal yang ditumpangi oleh riya, kenapa beramal? Cari dukungan. Cari dukungan. Itu sudah sama sekali tidak ada maafnya, no excuse. Tidak ada
sama sekali maafnya itu. Kalau sudah mau mencari apa? Ria, pengikut, ya, dukungan, penilaian orang, itu sama sekali habislah itu. Tamat. Tetapi kalau di situ yang tadi, ya nampaknya Pak ini sering, iya memang terus terang ya, haji ini, umroh ini kan membuka peluang rezeki ini. Itu masih dalam batas yang tidak merusak ibadah. Asalkan apa? Yang dominan adalah ibadahnya. Sekaligus minum air. Ya di situ ada, kita bisa sedikit menambah income. Nah, itu tidak merusak. Asal itu dia tadi. Tapi kalau murni dia hanya bisnis, ya udah, ibadah itu ya hanya 10-20% saja. Ya. Memang dia bisnisnya di situ. Nah, itu tergantung dia bagaimana niatnya. Mana yang dominan? Yang dominan ibadah. Lalu yang ini sebahagian kecil saja memang ada ingin memanfaatkan peluang bisnis, atau intinya dia bisnis, ibadah itu hanya sekedar ya kebetulan bisnisnya itu ada dalam ibadah, ya ikutlah dia beribadah. Jadi semuanya itu terpulang kepada niat masing-masing. Baik, tadi sudah berbunyi ya. Iya. Jadi ada yang ingin kira-kira ingin diperjelas, atau kalau sudah jelas ya terserah, atau ada masalah lain? Oh iya Pak, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. 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 Iya. Betul. Karena kata iya, memang benar. Niat itu tidak ada yang tahu. Tapi kalau niatnya buruk, nanti segala amalnya itu hilang. Jadi orang memang tidak bisa menjudge kalau perbuatannya masih bagus ya. Nah ini perbuatan masih bagus. Artinya perbuatan itu netral, multi tafsir, bisa buruk, bisa nilai baik, bisa buruk, kan gitu ya. Kalau perbuatannya itu masih dinilai bagus, sekarang niatnya. Orang dari luar melihat apa dari luar? Bagus. Ya tujuan dia untuk kepentingan umum, begitu bla 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 bla, begitu ya. Artinya semuanya bisa tafsirannya positif. Tetapi nanti di hari akhirat akan ketahuan semua. Nah, ini orang harus tahu yang ini. Ya. Si pelaku amal ini harus tahu informasi ini. Kalau kamu tidak tahu, ternyata niatmu tidak lillahi ta'ala, itu gosong semua, itu semua nanti amalmu itu. Jadi dia harus tahu gitu. Orang lain juga tidak boleh menjudge, dia juga harus tahu bahwa apa resiko kalau sekiranya niatnya tidak lurus. Jadi artinya menghakimi perbuatan yang baik, itu hanya sekedar begini aja menyenangkan orang, begitu, maka memang itu tidak bagus, karena kita tidak tahu apa isi hati orang, kan gitu ya. Tetapi ya sepintas lalu ya, yang tadinya pikirannya bagus kritis tiba-tiba mendadak berubah. Ya, tadinya semangat berjuang bersama teman-temannya, tiba-tiba berubah. Orang kaget, ini kok bisa berubah ini orang, ada apa ini? Nah, kan mengundang interpretasi kan Pak ya, interpretasi, ada apa ini? Dapat berapa? Jadi memang kita tidak perlulah menambah-nambah dosa di situ, ya. Tapi dia nanti akan ketahuan.
Yang benar penilaian orang, asumsi orang, atau penilaian orang itu salah. Ya, jadi semua akan ketahuan di hari akhirat. Allah nanti akan beberkan, ya kamu berubah itu ya memang karena kepentingan kamu, ada yang ingin kamu cari di balik itu. Baik, jadi kira-kira begitulah. Menilai, menghakimi orang juga tidak benar, tidak bagus. Tetapi si pelaku sendiri juga harus tahu agar dia berhati-hati dalam bertindak. Bagaimana Pak? Masih ada? Ya, jadi saya ulangi sekali lagi, amal ada yang baik, ada yang buruk. Amal yang baik tidak otomatis hasilnya baik, karena ada amal baik niat buruk, niat tidak lurus lah, yang akan mendapatkan pahala, dan itu nanti pahalanya itu ya berlipat-lipat. Ya, pahala orang yang mengajar Pak, mengajarkan ilmu, betul enggak? Itu kan amal jariah kan, amal jariah. Tetapi kalau niatnya dulu itu menuntut ilmu itu sudah salah, bagaimana? Itu hilang sama sekali. Nah, jadi tidak semua amal baik hasilnya baik. Tetapi kalau sudah amal buruk, ya udah, mau kamu permak juga niatnya, ya tidak akan bisa. Oh, niat saya dulu begini, amal kamu itu sendiri sudah jahat, sudah buruk, sudah menyimpang dalam kategori syariat. Itu tidak benar. Nyogok umpamanya, ya kata dia supaya saya bisa masuk ke dalam, memperbaiki dari dalam. Ada begitu kan? Saya nyogok dulu nih. Memang nyogok itu nggak boleh, iya, tapi kalau nggak nyogok saya nggak bisa masuk. Dari amal sudah salah. Kamu nggak bisa mengatakan, oh niat saya baik, ya nggak bisa. Ya, jadi udah amal buruk itu udah nilainya dosa saja, udah selesai. Jadi bagaimana ya kalau seseorang masuk ke sebuah lembaga, caranya sudah tidak benar, puluhan tahun dia di situ, bagaimana Pak itu? Kadang-kadang ya ini yang perlu direnungkan itu. Direnungkan, lebih bagus menyesali waktu sehat ya daripada menyesal pada hari perhitungan. Cukup? Ya, sampai di sini. Oh, ini kita kehilangan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niat ini kan sebetulnya adalah mati, Ustaz. Ya, bisa aja niatnya, ya misalnya dalam hatinya dia jadi guru gitu ya. Niatnya apa? Supaya apa? Supaya meningkatkan anak-anak di kampungnya itu. Niatnya itu. Tapi apakah itu yang kita katakan? Apa selalu niatnya ya karena Allah begitu saja? Ini niatnya itu kan baik sekali saya kira gitu. Ya bukan mau cari duit juga iya kali. Tapi kan niatnya yang penting juga itu juga ingin meningkatkan anak-anak di kampung itu. Bagaimana nih Ustaz sebetulnya? Ya bagus. Tapi masuknya dia bagaimana? Ada yang melanggar gak cara masuknya? Oh, kan cara masuknya yang salah gitu. Iya. Ya itu saja yang disalahkan. Nah itulah nanti yang akan dinilai. Masuk kamu itu caranya salah. Niat kamu, kata kamu benar. Maka itu tidak akan dinilai Allah. Ya masuknya itu bagaimana ya? Kadang-kadang kan harus ada juga lobby sedikit gitu. Ya. Nah jadi ini memang pembahasannya nanti ada memang ke fikih. Ada pertanyaan Bapak membuka wawasan. Ulama mengatakan
Ya, memang itu ada lagi rinciannya. Contohnya begini, saya umpamanya berhadapan dengan suatu peluang, oke? Saya kompeten di situ. Tapi lingkungannya mengatakan kamu tidak akan bisa kemari kalau tidak ada dukungan lain. Nah, lihat tuh ya. Sekarang dukungan lain itu haram, nyonggok. Nah, kan setiap posisi itu ada harganya, Pak. Komisaris ada harganya, direksi ada harganya. Kan begitu? Nah, saya tidak akan bisa ke situ, kalau saya tidak melakukan sesuatu yang jelas-jelas haram, pelanggaran. Nah, orang yang benar gak akan mau, ya. Mau jadi dubes, kamu mau jadi dubes gak? 3M. Walaupun posisi saya artinya kompeten di situ, tingkat pendidikan, kasih 3M, saya urus, kamu jadi dubes. Orang yang benar gak mau. Nah, tapi ada umpamanya kalau sekiranya dia memang harus ada di situ, bukan karena kepentingan pribadi, ada target yang sifatnya pembelaan kepada Islam, saya harus ada di situ. Kalau saya tidak di situ akan diisi oleh orang yang buruk yang memanfaatkan itu untuk kerusakan. Tetapi pintu masuknya itu dia tadi. Nah, jadi kata para ulama, tidak ada jalan lain kecuali hanya itu, dan dia ke situ itu bukan untuk pribadinya, dia memang kompeten di situ, sogoknya itu yang menerimanya yang berdosa, dia tidak. Bisa difahami ya? Nah, ini ulama-ulama kontemporer seperti almarhum Syekh Qaradawi mengatakan begitu. Yang menerima itu yang dosa, dia tidak berdosa karena ada pertimbangan-pertimbangan lain, dia kompeten. Tapi kalau dia SMA pun tak tamat, ke situ masuk, ini sama sekali hancur. Iya, tiba-tiba ada tawaran, lalu dia terima, ini hancur semuanya. Itu sama sekali nggak ada apanya lagi itu. Ya, jadi dia kompeten di situ, kompetensinya ada di situ, dia berhak untuk itu. Tetapi tidak ada jalan lain kecuali harus itu. Kalau dia di situ, itu memang sebuah keharusan untuk kepentingan kebenaran, maka yang dosa adalah orang yang menerima. Dia tidak dikenakan dosa karena dia ke situ itu bukan mau cari. Nah, lain soal saya keluarkan 3M 6 bulan akan pulang itu. Ini beda ini. Ini namanya mencari posisi, tawar menawar. Ya, 6 bulan udah kembali itu 3M itu. Nah, ini beda ini Pak. Ini memang apa namanya? Iya. Jadi sampai di sinilah dahulu kajian kita pagi hari ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.